Mana lebih banyak wazannya? Di sulasi. Pada rubai. Rubai itu yang sulitnya di mana? Di mulhaq, itu mirip-mirip dia itu. Cuman itu saja. Kita nggak usah pusing. Kalau di mulhaq berarti zatul lafzi saja. Maknanya sama. Berarti untuk mengenal maknanya di mana kita kenal dari asalnya dulu. Misalnya dah roja yudah riju kan di sini. Dah roja itu kan bergerak, taharraka kan. Tambah mulhaq, dia tambah tak aja. Tadah roja ya tadah roju. Maknanya sama aja, tetap bergerak. Cuman di mulhaqnya aja itu. Kalau di mulhaq dia wali tak sana. Iya, kebanyakan Pak. Iya. Nanti ada dia pakai au. Ada waw nanti dia tuh. Di ta'awwala ya kan, ditambah lagi ta'au ala itu. Agak ribet yang menyebutnya nanti itu di rubai. Nanti kita langsung praktek Bapak Ibu. Tambah satu ini ada 2 bab itu ya? Iya. Tambah huruf ada 2 bab. Ada bab. Dia tambah 1 tambah 2. Dia enggak lepas dari itu aja 1 dan 2 itu. Kalau dilihat di sana memang enggak ada pembagiannya aja. Di kitab hanya wazan saja dia itu. Tapi sebenarnya sini sudah masuk, makanya sebagian ulama shorof itu yang penulis Matan Al-Bina ini selesai ini kenapa langsung kita masuk subai, nanti ada sumani karena sudah masuk khumasinya di sini, sudasinya sudah di sini, bukan sudasi mazid tapi yang rubai dia itu sudah dimasukin sama sebagian penulis di kitab-kitab saraf itu. Selesai yang sumani, masuk kita kepada mu'tal. Selesai mu'tal mahmus. Selesai mahmus sudah selesai, itu baru dah dasar saraf dasarnya itu. Iya. Yang tambah satunya apa sih? Apa Bu? Namanya? Khumasi. Yang tambah satu di rubai ini maksud khumasi sebenarnya. Makanya dia langsung nanti ke subai nanti dia kan. Khumasi. Iya. Enggak Bu. Ada ya. Tapi bukan khumasi di sulasi masjid Bu. Itu kan yang ada di rubai. Iya. Bertambah-tambah dia itu. Jadi sampai 8, bayangkan. Asalnya jadi dari 3. Iya. Dari 3 menjadi 4 jadi 5, 6, 7, 8. Itu asalnya. Asal sebuah fi'il itu. Asalnya tetap 3. Beda-beda artinya itu. Tapi yang kebanyakan dipakai itu adalah yang sulasi. Coba Bapak Ibu. Itu kaidahnya. Kalau sudah paham kaidah ruba ini, insyaallah tinggal praktek aja dia itu. Kalau dibahas semuanya itu habis hari itu. Bedanya aja tambah 1, tambah 2, tambah 3. Asalnya fi'il itu 3, tambah 1 rubai. Ini kan, tambah 2 jadi khumasi. Tambah 4 jadi sudasi. Tambah 5 jadi subai. Tambah lagi jadi sumani. Itu di luar sulasi masjid itu. Ya, jadi harus belajar sharaf harus terkelompokkan juga di dalam benak kita. Fi'il itu asalnya 3. Iya. Ada fi'il itu asalnya 3. Punya 35 bab. 35 bab. Dari 35 bab itu ada dibagi lagi. Ada
sulasi. Sulasi bagi dua. Ada mujarrad, ada mazid. Yang bab lainnya ada rubai. Yang asalnya 4. Punya lagi pembagian. Ada mujarrad, ada mazid. Masing-masing punya bab. Apa, Bu? Iya, rubai itu asalnya 4. Asalnya 4. Kemudian punya mujarrad, punya mazid. Mujarrad itu cuma satu bab. Mazid ada 2 bab, ada dua bab, iya kan? Iya, ada tambah 1, ada tambah 2. Iya. Babnya itu ada masing-masing punya bab. Masing-masing punya bab lagi. Nah, kan udah selesai sana tuh. Di rubai kelebihan itu punya mulhaq. Nah, mulhaq itu biasanya diawali dengan huruf ta di awal. Enggak ada. Lalu dia punya nanti bina. Kalau enggak muta'addi, kalau enggak lazim. Muta'addi itu banyak di mujarrad. Lazim banyak di mazid. Kebalikan kan? Kebalikan dari sulasi. Nah. Lalu untuk makna kebanyakan kalau enggak mutawa'ah, kalau tidak kasrah. Terkadang ada musyarakah. Itu aja dia tuh. Berbeda dengan sulasi mazid. Sulasi mazid maknanya banyak. Terkadang yang di rubai bisa di khumasi. Khumasi terkadang ada di sulasi. Sulasi terkadang bisa ke rubai. Itu sulasi mazid. Itu dia enggak akan lepas dari itu dia. Berbeda dengan ini. Ini memang dari sisi makna dia tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Yang repot itu adalah di hurufnya yang repot. Di hurufnya paling repot itu. Nah, dia hampir-hampir sama. Maknanya itu tidak jauh beda. Nah, kalau mulhaq itu dia cuman ziyadatul lafzi. Makna tetap seperti itu dia. Kalau untuk mulhaq, nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dipegang kaidah seperti itu, insyaallah rubai sudah tergambar. Tinggal prakteknya aja dia itu. Nah, sekarang kita masuk prakteknya Bapak Ibu. Nah, siapa mau baca? Mau baca Tommy? Al-fi'lu rubai al-mujarrad. Halaman berapa, Pak? 6. 13. Ini memang enggak payah kalau bapaknya maknanya jarang dipakai kan. Harus lihat komus kita nih. Silakan, Tommy. Yang rubai ya. Iya. Itu kita sudah rubai. Bukan sulasi sudah selesai itu. Babu rubai al-mujarrad. Fa'ala la yufa'ilu. Fa'la la yufa'lilu. Fawaidu minha lirubai al-mujarradi wa huwa babu wahidin nahwu. Nah, babun wahidin kan satu bab saja dia kan? Apa babnya? Fa'ala la yufa'ilu. Halaman 9. Beda. Sekarang tadi rubai, Bapak Ibu. Masuk rubai mujarrad. Berarti katanya wa huwa babun berarti cuma satu bab. Beda dengan sulasi ada berapa? 6. Berarti berapa nih baru? Kemarin 12 tambah 6. 18 berarti ya ke 19 itu dia. Fa'lalatan rofi lalan. Mawdunahu dah roja yudah ridu dah rojatan.
Rojat. Dihraja. Arti dahraja adalah bergerak. Misalnya kita katakan dahraja Zaidun. Muta'addi apa lazim? Lazim dia kan. Berarti masuk ke mana dia? Binanya lazim dia kan. Atau ya, bisa juga dia bermakna dua itu, bergerak sendiri itu menggerakkan. Kalau sudah menggerakkan bergerak. iya, bisa bergerak atau menggerakkan itu. Bergeser bisa enggak? Enggak, dahriju bergerak. Mauzunnya dahraja yudahriju. Dahrajatan Bergerak dan menggerakkan. bisa makna, dua makna dia, Pak. Atau menggerakkan. Ya. Berarti kalau menggerakkan muta'addi. Kalau dia maknanya ke bergerak, lazim itu dia. Wazannya sama ada. Mauzunnya sama. Sekarang coba kita cari wazan yang sama, fa'lalah. Surat Al-Zalzalah tuh. Zalzalah fi'il apa masdar? Zalzalah. Wazannya apa? Fa'lalatan kan? Ketika kita idza zulzilatil ardu zilzal, ya kan? Itu bentuknya sahih maklum apa majhul? Surah Al-Zalzalah itu. Zilzal kan masdar. Kalau sahih mungkin dia rubai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wazannya fa'lalah. Sekarang masuk fiilnya maklum apa majhul tuh? Majhul. Fu'lilah. Berarti kita ketika artinya berarti apa? Diguncang, bukan bermakna menggoncang. Berarti yang diguncang itu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang diguncang siapa? Bumi kan? Berarti bukan bumi yang berguncang. Berarti itu dia. Berarti dia akan lepas dari maklum dan majhul itu. A'ma? Yang mana? A'ma buta. A'ma itu apa singkatnya? Singkatnya Ustaz? Dia isim dia. Bukan dia. Tapi ada juga nanti ke fi'il dia menjadi buta. Ya, Bu. Ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lil. Ya. Masdar dia, Bu. Iya. Dua. Dia apa? Fa'lil. Masukin aja. Senang ada dia. Zal berarti guncangkanlah. Ya, basyriq. Ya, fa'lil. Basyriq. Itu istilah Bu. Kalau gini sini kan di ada mubasyriq. Nah, dia itu aja dulu. Dihrajan. Mauzun ya, Bu. Jadi fa'lala wazan. Dahrajatu mauzun ya. Ya. Dihrajan. Itu masdar. Jadi masdar ada dua. Fa'lalah sama fi'lalatun. Iya, karena di mauzun dia. Iya. Jadi fa'lala yufa'lilu. Punya masdar dua masdarnya kan, fa'lalatan sama fi'lalan.
Nah, berarti masdar dari gempa itu apa? Zilzal sama zalzalah itu dia. Iya. Nah. Fi'lalan. Yang ada tertera di sini. Nah, berarti kita ulang lagi. Fi'lur rubai mujarrad cuma punya satu bab. Wazannya cuma satu, itu fa'la la yufa'lilu. Masdarnya berapa? Dua. Fa'lalatan fi'lalan. Nah, sebagaimana yang di dalam kitab. Lalu mauzunnya banyak kan? Salah satunya diambil kalimat dahroja yudahriju. Nah, dahrojatan sama dihrajan. Nah, jadi bergerak, kalau bisa juga menggerakkan itu. Karena dia kebanyakan mujarrad tadi apa binanya? Muta'addi apa lazim? Kebanyakan muta'addi. Ghaliban. Berbeda mazid. Itu kaidah dia itu. Kebanyakan lah lazim, kebanyakan. Enggak mutlak dia. Iya. Makanya di dalam ini kalimat-kalimat apa tuh para ulama sharh itu kebanyakan kalimat ghaliban. Berarti kalau kita jumpai Bapak Ibu kalimat ghaliban itu sebenarnya maknanya adalah bukan mutlak. Kebanyakan. Dari 100 kebanyakan misalnya 80. Nah, itu dia maknanya. Kalau mutlak ya 100% dia itu. Nah, makanya itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau kalimat ghaliban itu berarti kebanyakan dia itu. Kalau mutlak sudah 100% dia seperti itu dia. Mas, dari yang dua ini boleh pilih salah satu ya? Boleh. Bukan harus keduanya buat. Bukan. Karena ditampilkan keduanya. Maka kan dalam Quran idza zulzilatil ardu zilzalah. Berarti wazannya apa? Fi'lalan itu wazannya. Berarti diambil fi'lalan. Jadi wazannya dua. Iya, fa'lalatan fi'lalan. Ada orang bilang kan zalzalah atau orang kan? Ada orang bilang surat zalzalah, surat zilzal. Masdar yang diambil. Ya. Jadi bisa dua-duanya dipakai. Iya. Artinya bergoncang. Yang wangi apa ya, Ustaz? Apa? Bukan masuk, bukan wangi bukan masuk. Bukan, ini ataf dia. Dan Bukan wangi lalang gitu. bukan. Po itu ataf dia. Ya. Nah, diingat kaidah binanya kebanyakan muta'addi. Sekiranya misalnya kita katakan zalzalatil ardu. Ardu. Muta'addi apa lazim dia? Belum cukup dia kan? Zalzalatil ardu. Bumi mengguncangkan. Berarti punya objek. Iya kan? Tapi di sana Allah menggunakan fi'il majhul. Yang diguncang itu bumi. Seharusnya yang mengguncang itu siapa? Yang guncang Allah. Ya, zalzala Allahu al-ardu. Karena kita ingat mujarrad rubai kebanyakan muta'addi itu. Berarti ketika kita menganalisa di surah Az-Zalzalah itu fi'ilnya adalah fi'il majhul, bukan maklum. Yang diguncang itu adalah bumi. Bagaimana i'rabnya al-ardu itu? Fa'il apa naibul fa'il? Naibul fa'il dia kan. Nah, berarti yang kena digoncang. Ya, jangan diartikan bumi menggoncang. Nah, apabila bumi menggoncangkan itu salah dia terjemahkan. Karena fi'ilnya majhul. Ya, bumi digoncangkan itu. Berarti masuk lazim ya? Hah? Lazim ya? Kalau sudah menjadi apa dia itu lazim. Iya, dia naibul fa'il dia kan. Ya. Iya, bumi yang seharusnya kan apabila bumi digoncangkan kan. Karena ada yang menggoncangkan. Cuman dia menjadi objek yang digoncang.
Itu dia. Itu terjemahan idza zulzilatil zilzalah. Kalau di tasrif, coba balikan ke awal. Bukan zilat, tapi zalat. Kalau ke maklum. Cuman Allah menggunakan majhul. Itu dia. Yang lazim itu sini apa niat? Darbakha. Seperti darbakha itu tuh. Apa? Ini mengangguk. Iya. Dia to'a model ni. Menjelek lihat ke atas ke bawah to'a. Kemudian tandanya apa? Silakan baca Tumi. Wa alamatuhu ayyakuna madihi ala arba'ati ahrufin ayyakuna jami'u urufiha hurufihi asliyatan. wa bina'uhu Lita'diyati ghaliban kan? Faqad yakunu laziman. Misalul muta'addi nahu dakhraja zaidul hadar. Yaitu Naam. wa misalul lazimi nahu darbakha zaidul. Jadi katanya fa'lala ini punya tanda. Madinya itu asalnya berapa? 4. Jadi dari keseluruhan huruf yang tadi itu fa'lala itu madinya 4. Dan binanya kebanyakan apa? Muta'ad. Ingat tuh Bapak Ibu. Rubai, mujarad, ghaliban muta'addi. Waqad yakunu lazimah. Terkadang lazim. Berarti kalau kita faham ini dari sisi nahwu lagi kita ambil. Qad. Masih ingat Bapak Ibu kalimat qad di fi'il mudhari'. Apa mana qad? Bisa bermakna taksir, bisa bermakna taklil. Bisa banyak, bisa sedikit. Berarti di sini makna qadnya apa? Taklil. Jarang yang lazim. Karena dia banyak muta'addi. Contohnya apa? Muta'addi sini dahraja Zaidun al-hajar. Berarti Zaidun ini ngapain dia? Menggerakkan batu. Bisa didorong, bisa diapaannya kan? Didorong semuanya kan? Bergerak mah. Di-low kan? Kalau yang lazim contohnya darbakha Zaidun. Darbakha itu to'ah seperti ini. Itu darbakha. Mengangguk mendekat ini. Mengangguk to'a mengangguk. Kalau muradifnya to'a mendekat kapal to'a kalau muradif kata biasa Pak. Darbakha Zaid mengangguk. Udah tuh. Iya, fi'il. Sampai 8, Bu. Aslinya sampai 8. Itu beda Bu, enggak masuk tuh. Itu sudah si dia, 6 dia. Ada. Nih, masuk tambah di sini deh. Ini ya, asli 4. Nih, ijadatul harf ini dimasukin sebagian ulama sorof. Ini jadi 5 kan? Ini jadi 6. Insyaallah bab yang keempatnya subai. Sumani kebanyakan. Mengganggu apa? Mutadi apa lazim? Mengganggu aja. Lazim apa mutadi? Enggak. Lazim dia, Pak. Mengangguk dong. Kan dia enggak butuh menganggukkan orang kan? Mengangguk. Muta'addi apa lazim?
Misalnya lazim. hanya kan ni ceramah je orang kan. Iya aja. Nama ta'a. Kayak Rasul di hadis Nabi itu kan Rasul ta'a kepala. Ketika ada wanita yang datang untuk mengajak Rasul menikah kan. Gitu. Itu aja Rasul memberi isyarat saja. Tapi dialihkan kepada sahabat. Jadi bukan mengaku-ngaku ya. Bukan. Kalau nggak bisa. Ya. Mengangguk kan lazim kan? Berarti sudah mujarad kita. Kalau di sini nggak ada di belakang mulhaknya kan? Hah? Jalan ini ada mulhaknya. Enggak. Mulhak kan nanti Di sini men. di mana? Masjid dia. Ustaz, di jalan ini kan duduknya. Mujarad khulu, kosong, khulul kalimah. Maksudnya dia aslinya itu 3. Iya. Mujarad itu artinya asli kalau bahasa kita, Bu. Asli. Bukan kosong. Asli. Maka khulul kalimah itu artinya adalah kosong kalimat yang diziyadah. Artinya kan asli dia itu. Seperti misalnya ba'sara yuba'siru. Nah, apa arti ba'sara yuba'siru? Menyebarkan. Ba'sara yuba'siru. Apa wazan itu? Fa'lala ifa'lilu. Masuk ke mana dia? Mazid apa mujarad? Masih mujarad. Bas ba'sara yuba'sirah. Yuba'siru ya kan? Menyebarkan, banyak dia itu. Ba'sara. Iya. Banyak dia itu. Kalau di ABY kita ketemu juga bentuk-bentuknya, cuma kita nggak kenal namanya, kita nggak kenal kita itu. Ba'sara ta yuba'siru artinya nasara, menyebarkan. Mansorof ini agak berat dia pada nahwu dia. Sorof itu kecil ya, matanya kecil, seketek. Cuman menyebarkan. Iya, menyebarkan apa? Misalnya Pak Zul bertani kah, menyebarkan pupuk atau Mbak ta? Artinya juga bisa membangkitkan kan. Di dalam surah apa? Al-Adiyat. Ba'sara buat sirofil, artinya dibangkitkan kan. Ya. Rubainya mana? Mujarab apa mazid? Jadi kita harus juga tahu juga bentuknya. Sekarang majhul apa maklum? Buat sirama fil kubur. Buat majhul. Fa'lila buat sirama fil kubur. Dibangkitkan dari kubur. Tapi aslinya Pak Saruka menyebarkan kan, kalau dia kembali kepada maklum kan disebarkan nggak mungkin. Jadi dibangkitkan. Jadi kebanyakan rubai yang mujarrad ini banyak dijumpai dalam Quran. Pokoknya Bapak Ibu temui 4 aslinya, berarti sudah pasti rubai. Pasti fi'il rubai. Nanti bisa kita menganalisa apakah dia mujarrad atau mazid dia. Ya. Kalau bertambah tuh jadi apa ya kan? Bisa. Tapi dia berbeda lagi babnya, Pak. Iya. Kalau saksi masjid, ini baru kenal kan? Ini baru kenal itu. Ini baru 4 aja baru.
sering dipakai. Yang kita baca di Al-Quran itu, kita kan cuma baca aja, tapi kita tidak tahu jenisnya kan, ya kan? Nggak tahu kita jenisnya itu kan. Misalnya dalam surah waladzi wa as waladzi idza as. Nah, fi'il apa? Walaili idza as. Fi'il apa isim? Walaili idza as. Dan demi malam apabila malam itu datang, ya kan? Apabila malam yang gelap itu dah datang. Fi'il apa isim? As. Baru kita pelajari itu. Apa wazan itu? As. Fa'ala. Fi'il apa isim? Fi'il dia. Rubai apa khumas apa sulasi? Rubai kan? Mujarrad apa mazid dia? Mujarrad karena wazannya fa'ala itu dia. Berarti selama ini kita baca Quran itu ada itu. Cuma kita karena enggak apa aja kan. Enggak connect. Iya, enggak tahu lah. Nah. Ya, kalau yang rubah satu bab dia, Pak. Mesti mau satu bab aja ya. Iya, gampang dia. Yang masih berapa bab? Dua ya. Ada masing-masing dua ada itu. Cuman kalau tambahan berarti mulhaq. Nah, misalnya asalnya ini. Ya kan? Ternyata ada tambahannya itu. Berarti dia mulhaq nama. Dia tetap seperti itu. Misalnya kayak ba sara yuba siru tambah taba sara yataba. Berarti itu mulhaq. Artinya sama. Kan mulhaq itu kalau dirubai dia itu ziyadatul lafaz saja. Ibaratnya kalau di ilmu nahwu itu ada huruf jar zaid, tambahan saja sebagai penghias saja dia itu. Misalnya contohnya waqafa billahi syahida. Huruf jar ba di sana itu enggak ada makna dia karena tambahan saja. Kalau di nahwu itu seperti ini mulhaq dia menghiasi saja dia. Jadi ziyadatul lafaz saja dia. Maknanya tetap sama itu di mulhaq. Nah, dalam apa walaili idza as wa subhi idza tanafas sulasi mazid apa mujarrad? Sulasi apa rubai? Sulasi apa rubai? Walaili idza asas wa subhi idza tanaffas. Sulasi apa rubai? Sulasi mazid apa mujarrad? Tanaffas. Mazid ya kan, wazannya apa? Tafa'ala. Itu dia. Kira-kira dia mulhaq Ustaz. Bukan itu. Kalau kita tata dia kan. Iya. Tapi kalau mulhaq itu dua kali ta ya. Iya, biasanya dia. Kalau sekali aja ta. Nah, Kalau sekali aja ta bukan mulhaq. bukan deh. Itu kebanyakan aja pakai ta. Tapi tidak seluruhnya. Biasanya di sini dia tuh, di masjid dia tuh. Kayak tata hafafu itu mulhaq. Itu enggak. Itu fi'il masjid dia, sulasi masjid dia. Wazannya tafa'ala itu. Tafa'ala itu wazannya. Nah, berarti harus agak Harus gitu. iya. Iya. Apalagi contoh Al-Quran banyak tuh Bapak Ibu. Waladzi idza as wa subhi idza tanaffas. Satu rubai, satu sulasi. Iya kan? Nah, satu tafa'ala wazan. Tanaffasa. Sekarang wasubhi idza tanaffas. Nah, kita praktek sedikit. Tanaffas dan demi subuh yang memancarkan cahaya. Ya kan? Tanaffas katakan bernafas kata. Tapi ditafsirkannya memancarkan cahaya, ya kan? Sekarang tafa'ala wazan ya kan? Muta'addi apa lazim? Was-subhi idza tanaffas. Demi subuh yang memancarkan cahaya aja. Lazim memancarkan cahaya aja. Berarti tidak semua wazan tafa'ala itu bisa muta'addi. Terkadang lazim itu dia. Jadi tadi kalau
menterjemahkan tuh nanti sangkut pautnya dengan sharaf itu. Nah, kalau kita nggak mengenal makna-makna tadi, nggak kenal bina, ya habis kita dalam menterjemahkan. Saya salah itu. As tadi kan. Apa beda terjemahannya antara sulasi mazid dengan rubai? Hah? Perbedaannya mana? Di binanya di lazim ta'di aja, Bu. Kita menerjemahkan. Iya, dari lazim dan muta'addi aja. Ke sulasi kan? Iya. Dari binanya, Bu. Dari bina. Lazim dan muta'addi itu aja dia. Cuma nanti maknanya banyak. Ya kan? Tanafas wasubhi idza tanafas. Maknanya apa? Wijidan, musyarakah atau mudha'afah. Ah. Berlipat ya. Untuk apa? Mudha'afah apa wijidan? Wijidan itu mendapatkannya. Bisa wijidan dia itu. Atau sayrurah. Perubahan dia. Banyak dia bisa kita apa tuh? Nanti kita cari di antara mana itu, lalu kita pilih yang paling pas dia itu. Itu dia. Jadi maknanya sama ya Ustaz, ya? Iya. Boleh kita samakan itu. Apa, Bu? Itu maknanya dalam doa, dalam Quran. Iya. Tapi berbeda dia tuh, Bu. Kita dari sisi lagi bertanya. Iya. Nanti tidak semuanya dia masuk musyarakah dia. Jangan kita hantam aja wazan fa'ala, kita bilang musyarakah semua atau kasrah. Udah kita hantam saja aja. Bukan selalu dia harus butuh pemahaman gitu. Itu dia. Sekarang rabi'an. Siapa mau baca? Wal fi'lu tsulats al-mulhaq lagi, rubai' al-mujarrad. Sekarang kita masuk mulhaqnya. Roba'. Siapa mau baca? Silakan Pak Rizal. Abu apa? Ya. Hmm? Abu apa? Abu-abu. Yang rabi'an al-fi'lu tsulats al-mulhaq bir-rubai' al-mujarrad. Mulhaq lagi, Pak. Tadi mujarradnya, sekarang mulhaqnya. Ini mulhaq mujarrad. Iya. Mulhaqnya lagi. Rubai, mulhaq, mujarrad. Fau'ala. Iya. Dia ada mulhaq dia, Bu. Hati dia punya mulhaq dia. Silakan Pak Rizal. Biziyadati lillazimi faqat hauqala zaidun. Sekarang kita masuk kepada yang mulhaqnya. Tapi kalau rubai mujarradnya kebanyakan apa? Muta'addi. Tapi kalau mulhaqnya tergantung wazannya itu. Wazannya fa'ala. Dia hanya tambah huruf waw saja. Sekarang alasannya kenapa waw itu di depan itu. Fa'ala. Seharusnya kan dia fa'lalah dia kan. Berarti ini maksud dia mulhaq itu dia hampir sama kayak fa'la lah.
Cuma diganti ainnya dengan apa? Fa'ala. Jadi menentukan fi'il itu misalnya mujarrad yang rubai sama mulhaqnya, kalau enggak ada ini tapi dia tetap aslinya 4, berarti dia mulhaq itu dia. Kalau sudah berubah ainnya diganti dengan huruf waw, berarti sudah pasti mulhaq. Itu aja dia. Kaedahnya adalah meskipun dia asal 4, tetap 4 kan? Cuman ainul fi'ilnya sudah berubah dengan salah satu huruf waw, ain, waw, alif dan ya salah satunya kan. Berarti sudah pasti kita deteksi itu nama mulhaq, bukan mujarrad. Meskipun satu babnya sama fa'ala 4 huruf. Itu dia. Ini yang mulhaq. Kemudian ulama sharaf itu, kenapa dia waw itu di ainnya diganti dengan waw? Bukan, seharusnya kan bisa dengan alif, bisa dengan huruf ya. Ya kan? Kenapa waw ini didahulukan, diutamakan dia kan? Karena dia yang pertama dari urutan waw, alif dan ya, itu alasannya. Kenapa? Dia kan ada yang waw, alif filahnya kan? Kenapa waw didahulukan kan? Karena dia bagian pertama tuh alasannya dia itu. Ya, waw alif ya. Kan ya. Itu namanya kalau di dalam sharaf itu namanya ta'lil, alasan, sebab. Seharusnya kan bisa saja fai ala, bisa saja fa ala, tapi diganti ainul fi'linya dengan huruf waw. Iya, karena fa waw itu adalah dia didahulukan, dia yang pertama, sesuai urutan dia pertama itu. Dan juga waw itu kan dhammah itu dalam sisi apa kan dia paling pertama kedudukannya kan? Dhammah kan paling pertama dia itu. Di sisi syakal dia itu kan. Makanya ada rafa, ada nasab, ada jar, itu dia itu. Jadi ulama sharaf itu masyaallah meletakkannya itu tidak sembarangan dia. Ada history teliti. Masyaallah ulama kita itu dia. Ya. Iya, ada huruf alif itu kan? Jadi itu rahasianya itu. Karena dia didahulukan karena dia pertama dia itu. Karena itu disepakati kan? Dia diambil dia itu. Lalu mauzannya apa? Hauqala. Yuhauqilu. Hauqalatan. Wahiqa qalat. Dua masdar ya kan? Berarti enggak jauh beda dengan mujarrad. Yang beda apa saja? Ainul fi'linya. Jadi itu kaidahnya Bapak Ibu, ketemu rubai mulhaq kalau dia ainul fi'ilnya sudah berubah dengan salah satu huruf waw, ya atau alif. Jadi bukan selalu waw. Bukan. Tapi kebanyakan waw itu didahulukan karena dia ibaratnya kalau bahasa kita anak pertama lah. Jadi hauqala itu Apa arti hauqala Bapak Ibu? La haula wala quwwata illa billah apa? Bukan, artinya dha'ufa, lemah. Lemah. Kalau hauqala yang diartikan dalam kalimat nahat yang diringkas itu beda lagi mana. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau dha'ufa, hauqala kalau di dalam fi'il rubai yang mulhaq dia bermakna dha'ufah. Artinya lemah. Tapi kalau di nahtu kalimat yang diringkas hauqalah. Hauqalah itu artinya la haula wala quwata illa billah. Hamdalah, basmalah itu nama an-nahtu. Artinya potongan atau ringkasan. Jadi daripada orang bilang baca la haula wala quwata illa billah, lebih baik
kamu baca hauqalah saja. Orang Arab langsung terbayang. Kalau orang menyebut hauqalah berarti la haula wala quwata illa billah. Baca hamdalah berarti disuruh baca apa? Alhamdulillah. Disuruh baca basmalah. Disuruh baca bismillah. Itu nama an-nahtu. Apa nama Ustaz? An-nahtu. Artinya disingkatkan. Yang disingkat, yang dipendekkan. Yang dipotong. Itu mempermudah. Iya, an-nahtu. An-nahtu. Ini seperti hamdalah, basmalah, sabbalah, hauqalah. Nah, tapi kalau ini hauqalah, yuhauqilu, wazan masdar apa? Hauqalah tan atau hiqala wa hiqalan, itu makna da'uf artinya ya an-nahtu. Ringkasan yang diperpendek. Ya pada capek-capek baca subhanallah, coba sabbalah aja kan. Baca hamdalah lah. Kalau kita ngaji kan baca hamdalah. Ya kan? Berarti disuruh apa anak-anak itu? Apa? Bukan beda, Pak. Ta'awuz. Kan misalnya yang ngajar TPA baca hamdalah, berarti disuruh baca apa? Alhamdulillah. Sebelum baca basmalah. Itu nama an-nahtu, ya kan? Nama an-nahtu. Tapi kalau di fi'il ini hauqalah, yuhauqilu, hauqalatan. Kan sama tuh. Hauqalah. Ya kan? Kalau hauqalah ini masdar dari hauqalah, itu bermakna da'ufah. Tapi kalau dimaknakan ke sini an-nah itu maknanya la haula wala quwata illa billah. Itu dia. Tipis-tipis maknanya kan. Tapi ini kebanyakan kalimat hauqalah ini artinya kan lemah. Tapi lemahnya arahnya kepada jima'. Lemah dan berjima' dia. Paham Tommy? Yang hauqalah itu. Iya. Orang yang apa? Sama kedua kisah. Sama kedua. Ini sama, da'ufah lemah. Da'ufah. Tapi kalimat hauqalah ini bermakna lemah, tapi arahnya kepada jima'. Jadi kalau apa lemah syawat ya? Itulah. Orang yang misalnya kalau ketika dia berjima' itu lemah dia, enggak kuat dia, dinamakan hauqalah dia. Jadi kalimat hauqalah ini bermakna lemah. Cuman arahnya ke jima'. Jadi bisa kita katakan si fulan itu lemah dalam hauqalahu fulan, ini fi'ilnya. Tapi di sini hauqalah Zaidun artinya Zaidun lemah. Bisa dari sisi fisik juga. Misalnya nak tolak bu onda jauh redo kan, sakit pinggang. Ada lebih kurang dia. Iya. Sana berapa 6 kan? Nah, itu. Banyak dia. Berarti 35 itu dah masuk dengan mulhaq. 35. Iya, masuk dia nanti itu. Mulhaq dia. Lalu di sini apa? Fa'alah. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita jumpakan wazan fa'alah, berarti bukan rubai mujarrad, tapi sudah menjadi mulhaq dia itu. Karena ainul fi'ilnya berubah dengan waw. Ya, mulhaq mujarrad. Ar-rubai al-mulhaq al-mujarrad. Itu dia. Fi'il rubai ini memang tantangannya banyak dia. Berarti kita harus hati-hati di mulhaqnya itu. Iya. Menganalisanya kita harus tahu kita. Ini mulhaq, ini mujarrad. Iya. Tetap maknanya sama. Karena dia ziyadatul lafaz saja dia tuh. Atau perubahan lafaz saja kalau dia di sini dia. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia aslinya mujarrad.
Kalau ini kok mulhaknya kadang tambah huruf tak. Kenapa dia kena mazid dia kan? Kalau ini kenapa hanya ainul fi'ilnya kadang dirubah? Karena dia mujarrad dia itu. Jadi Masya Allah, ulama kita itu meletakkan sesuatu itu sudah sedetail itu mereka itu meletakkannya itu. Ya, kalau nggak jadi ulama ya mereka Pak. Jadi ain itu masuk ke ain tinggal. Ainul fi'il. Jadi yang mananya menunjukkan muhak. Kalimat ainul fi'ilnya diganti dengan rubau Pak. Oh, benar. Kan kalau sisi kan 4 kan, tetap 4 kan? Ya kan? Jadi kenapa gantiannya? Iya. Karena maknanya ini kan dikatakan ada penyatuan. Ittihadul ahruf. Kalau Bisa juga dia mana? Iya. Apa Pak? Dhaif. Sama juga artinya lemah, minta Pak. sama dengan lemah. Cuman lemahnya di sisi sanad apa yang lain kan. Cuma sama maknanya lah lemah. Lemahnya di bidang apa? Misalnya hauqalah Zaidun. Zaidun lah lemah. Berarti mungkin fisiknya sudah lemah. Ya kan? Misalnya hauqalah Syekh. Syekhnya sudah lemah karena dah tua. Dia itu. Kalau mu'ala pasti juga Apa? Belum. Ini masih di mujarad, Bu. Masih mujarad mulhaq. Dia ada 5 dia. Iya. Ini mujarad mulhaq ada 5. Wazan pertamanya apa? Fau ala. Itu wazan pertamanya tuh. 6 dia, Bu. 6 dia. Itu itu harus dihafal. Enggak usah dihafal, diingat aja dia. Dihafal. Iya, tahu aja ini kaidahnya. Dia memang 4, tapi nanti dia infilnya berubah. Itu sudah pasti kita katakan dia mulhaq. Yang ini agak repot di sini nanti ini. Jadi mulhaq darat namanya. Mujarrad atau mauzunnya, Bu. Mauzunnya itu. Bab yang kedua, silakan kamu baca. Bab yang kedua. Silakan. Fai sekarang yang berubah apanya? Ain fi'ilnya kan? Dengan apa? Dengan ya. Berarti posisi ya itu yang keberapa? Kedua. Berarti yang pertama waw. Nanti yang ketiga alif. Itu semuanya mulhaq. Kita lihat, hitung saja. Berapa huruf di sini? 4. Ada 4 huruf. Ada 4 kan? Yang berubah cuma apa? 1. Enggak, yang berubahnya apa? Ainul fi'il. Makanya dijadikan ar-rubai al-muhaq mujarrad itu. Karena ainul fi'ilnya berubah. Itu dia. Silakan Yan. Wabina'uhu faqat. Apa ayusyaqqahu. Jadi kalimat baitara itu aslinya apa? Syaqqa. Apa syaqqa? Apa? Bukan. Syaqqa ya syuqqu. Kemarin di tafsir qul a'udzu birabbil falaq itu. Falaq itu bisa makna syaqqun. Membelah. Ya. Kalau di sini menghancurkan pulpen. Apa artinya menghancurkan? Menghancurkan. Tapi
Ada juga baitara itu kalau disandarkan kepada tabib, artinya adalah dokter hewan. Dokter hewan. Kalau disandarkan kepada tabib dokter. Misalnya fulan baitari. Dokter hewan. Baitara at-tabibu al-baqarah. Apakah dia membelah sapi, artinya mengobati. Jadi baitara itu bisa mana syakun itu membelah. Bukan, Bu. Membelah seperti ini kan, dibelah dia kan. Tak kayak kerambi dibelah kan. Kemudian ada juga baitara itu bermakna ilaj. Apa itu ilaj? Menyembuhkan. Menyembuhkan. Misalnya baitara at-tabibu al-hayawan. Dokter itu menyembuhkan hewan. Bisa bermakna syakun membelah, bisa bermakna ilaj. Apa itu ilaj? Menyembuhkan. Makanya fulan baitari. Fulan baitari. Dokter hewan dia. Jadi dokter hewan itu baitari. Jadi maknanya itu terkadang bisa bergeser. Jadi wazannya fa'ala. Bisa juga contoh lain saitara yusaitiru. Di dalam surah Al-Ghasyiyah apa? Laisa musaitir kan? Kalimat musaitir kan? Artinya musaitara itu kan menguasai kan? Tapi itu isimnya isim fa'il kan? Ada lagi mauzunnya saitara yusaitiru, artinya menguasai. Syaitan. Itu asal katanya syatwana, Bu. Itu fi'ilnya sulasi mujarrad. Nanti ada fi'ilnya tasyaitana yatasyaitanu. Sifatnya seperti syaitan. Tasyaitana fulan. Tasyaitana fulan. Berarti sifatnya menyerupai beda lagi syatwana. Itu tasyaitana itu dia masuk fi'il sulah ruba'i mulhaq dia nanti itu. Jadi wazan kedua apa? Fa'ala. Wazan pertama fa'ala, fa'ala. Yang fa'ala kebanyakan lazim. Fa'ala kebanyakan muta'addi, itu aja dia. Nanti cari aja mauzunnya aja itu. Iya. Nah, udah jam berapa? 3:30, Bapak Ibu. Lewat. Insyaallah besok kita sambung ya. Insyaallah. Pusing juga kalau yang tidak biasa. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.